Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri, mahasiswa semester 7 Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikut video tentang materi kelas 7 tentang norma dan keadilan. Silahkan disimak videonya. Di sini adik-adik sudah siap belajar lagi? Ya. Udah pada buka bab 2 norma dan keadilan? Ya. Jadi di sini pertama tentang pengertian norma ya adik-adik. Di sini ada yang tahu norma itu apa? Norma. Kalau dari di LKS-nya kira-kira norma itu apa? Kata dasarnya itu apa norma? Norma, coba angkat tangan. Angkat tangannya siapa yang bisa? Bilang itu, norma itu apa? Angkat tangan bilang. Norma adalah pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini. Nah, jadi di sini norma itu aturan ya, aturan yang mengikat dalam adik-adik semua bertingkah laku. Misalnya ada peraturan mengenai kalau adik-adik yang membawa motor mungkin ada peraturan lampu merah. Di situ kan adik-adik kalau sudah misalnya lampu merah, adik-adik kan di situ harus berhenti kan kalau sudah lampu merah. Berarti itu istilahnya aturan itu sebagai pengendali adik-adik, sebagai aturan ya kan. Jadi adik-adik harus berhenti, harus memahami aturan itu. Jadi pada hakikatnya norma itu merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Kalau saling lempar-lempar di belakang boleh enggak? Boleh enggak? Tak boleh ya? Iya Bu. Menyalahi aturan atau norma apa? Mana? Nah sekarang kita bahas norma, macam-macam norma itu adik-adik. Nah yang pertama itu kita bahas norma agama. Oh norma agama ya di LKS-nya. Nah norma agama di sini kalau dari LKS-nya kira-kira norma agama itu apa? Nah, berarti norma agama itu berarti aturan yang mengikat pada agama, kumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Terus selanjutnya norma apa? Kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Di sini jadi norma kesusilaan itu dari hati nurani kita. Dari misalnya adik-adik merasakan empati, kepedulian terhadap orang lain dalam bersikap, itu norma kesusilaan. Nah, jadi peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suatu hati nurani manusia, suara hati nurani manusia, dan kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Jadi di sini sudah jelas ya adik-adik, misalnya merasakan empati, kepedulian terhadap orang lain, begitu saling menolong, gitu norma kesusilaan. Selanjutnya norma
Ada contoh. Contohnya, dia ngasih contoh anak-anak. Ya, bukan. Kalau norma kesopanan itu apa? Norma kesopanan itu berarti dilihatkan secara langsung. Dia jadi diperlihatkan secara langsung gitu. Kebalikannya dari norma kesusilaan itu kan tadi secara hati nurani. Nah, kalau norma kesopanan ini tingkah laku kita yang terlihat secara langsung dari pergaulan. Jadi orang lain tuh bisa melihat gitu bagaimana perilaku kita dalam bertingkah laku gitu, kesopanan kita gitu. Jadi ngerti adik-adik? Jadi bagaimana contohnya bagaimana cara adik-adik dalam bergaul, beretika, berbicara, begitu menyapa guru, menyapa sesama teman, bagaimana itu beretika, itu ada dalam aturan dalam norma kesopanan ya adik-adik ya. Terus norma hukum itu apa? Di sini di mana ada manusia, di mana ada seseorang itu pasti terikat dengan hukum adik-adik. Pasti ada hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi kembali lagi ke aturan resmi tapi dari badan-badan resmi negara ya. Itu hukum. Norma hukum. Jadi aturan yang langsung dari badan-badan resminya. Penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sudah? Fungsi aturan dalam masyarakat atau fungsi norma dalam masyarakat. Kira-kira fungsi aturan itu apa saja? Ada di situ? Tidak ada ya? Fungsi aturan dalam masyarakat itu yang pertama tadi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi kembali lagi ke tadi, aturan, norma itu fungsinya sebagai pengendali adik-adik dalam bertingkah laku supaya adik-adik tidak melanggar aturan. Jadi aturan itu harus mengikat supaya tidak dilanggar. Adik-adik sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, yang kedua itu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, jadi dalam mematuhi aturan itu sendiri dapat menjaga kerukunan terhadap sesama. Ya, adik-adik ya. Jadi aturan itu mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Jadi adik-adik ini istilahnya kalau misalnya mematuhi aturan itu jadi tidak berkelahi gitu ya. Tidak ada salah pendapat, tidak ada perbedaan lah. Tidak ada perkelahian sama teman gitu ya. Ikat dulu ya. Serius, manain. Kita lanjutkan ya.
Sekarang kita membahas mengenai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Ada? Ada. 1945. Ini Anda juga Ada ya di AKS juga? nama 31. Di situ yang pertama, negara hukum adalah negara yang mendasarkan baik pendapat maupun peraturan negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi di situ negara hukum itu negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, yang kedua apa di situ adik-adik? Negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Setiap orang sama diperlakukan dengan status dan bagian rakyat maupun pejabat. Dilakukan rakyat manusia dalam undang-undang atau Keputusan pengadilan. Jadi 3 unsur hukum itu yang pertama supremacy of law. Ya, menurut ACBC, supremacy of law itu tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Jadi tidak boleh dia warga harus hukum jika melanggar hukum. Jadi tidak boleh semena-mena ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Sekian materi yang saya ajarkan kepada murid-murid kelas 7 di SMP Negeri 1 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.